kenapa, Sa? Kok kamu hari ini kayak sedih banget? Iya, aku kayak banyak kali loh masalah aku. Kayak apa ya, di semester ini tuh banyak kali yang harus aku hadepin gitu. Kayak tugas kuliah banyak, terus juga tugas organisasi juga banyak gitu. Aku pikiran untuk keluar dari organisasiku sih. Terus juga apa ya, masalah keluarga aku lagi. Cuman aku kalau mau keluar dari organisasi aku tuh apa ya, meskipun tahu aku mau ngapain gitu. Kalau menurut kamu gimana? Saran kamu itu kayak gimana? Sebelumnya kalau menurut pandangan aku, kalau boleh tahu, kamu kalau keluar dari organisasi, kamu udah punya plan atau kegiatan lain yang bakal kamu lakuin nanti setelah kamu keluar. Karena kan itu harus dipikirin matang-matang tuh. Setelah kamu keluar dari organisasi kan, kamu harus punya plan juga ke depannya untuk kamu mengisi kegiatannya dengan apa gitu supaya lebih produktif nantinya. Iya sih, sebenarnya aku udah ada sih, cuman aku masih ragu gitu, apa aku bisa nggak sih kayak ngelakuin kegiatan itu gitu sebagai pengganti organisasiku gitu. Cuman ya gitu lah, kayak aku ngasih tuh semester ini apa ya, berat kali gitu buat aku loh. Kayak terus nggak Kamu tahu lah. kamu nggak ngerasa sendiri sih. Memang sebenarnya kalau kita merasa berat di fase makin tinggi semester, kita kan sekarang udah semester 5 nih, wajar aja sih kalau kita ngerasa berat. Aku juga kayak kamu sih, walaupun aku nggak ikut organisasi kan. Jadi aku juga merasa kadang dari beban masalah-masalah tugas, masalah-masalah yang lain-lainnya, itu kadang jadi menambah beban buat kita juga. Belum lagi kita juga mikirin masa depan kita kan. Jadi kalau aku boleh tahu, kamu ikut organisasi dari semester berapa? Aku ikut organisasi itu dari semester 3. Oh, udah cukup lama ya Iya udah ternyata cukup ya. lama, aku ngerasa kayak Mungkin kamu merasa nggak jenuh cukup aja ya. sih. Iya mungkin mungkin kayak gitu sih. Tapi ya itulah, kayak masalahnya tuh sekarang tuh karena apa ya, banyak kan masalah yang aku hadapin gitu kan. Terus kayak banyak tugas-tugas yang mungkin harus dikumpuli gitu untuk UAS. Itu kan kayak banyak kali gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak apa ya, stres aja jadinya gitu. Jadi kayak kepikiran terus gitu kalau apa. Iya, iya, aku mengerti apa kamu rasakan, aku paham. Kalau menurut pendapat aku, seperti yang aku bilang tadi, kalau kamu mau keluar dari organisasi, kamu harus mikirin tuh, kamu ke depannya mau ngapain, mau ikut apa. Kalau misalnya kamu udah punya plan, baru kamu bisa mengganti organisasi tadi dengan kegiatan lain. Misalnya kamu mau punya plan buat bisnis, atau kamu mau punya plan ikut volunteer, atau mungkin kamu punya plan mau ikut kerja. Bisa tuh kamu nyoba pengalaman, karena kan kamu udah punya pengalaman tuh dari ikut organisasi yang bisa dimasukin ke CV kamu kan. Jadi kamu bisa nyoba pengalaman baru. Kalau aku sih jadi kamu, ya wajar aja sih kalau kita misalnya jenuh di organisasi kan. Kalau kita mau nambah pengalaman baru, menurut aku itu nggak masalah. Mungkin kamu jenuh kan, mungkin kamu bisa mengatasi rasa kejenuhan kamu dengan kamu nyoba pengalaman baru. Itu menurut pendapat Oh gitu ya. Makasih ya sarannya. Mungkin nanti aku bakal mikir-mikir lagi sih. Mungkin aku juga bakal ngambil saran dari kamu juga. Makasih ya. ya. Sama-sama, semangat ya Rosa. Semangat juga ya. Nah, teman-teman, dari contoh komunikasi tersebut merupakan contoh komunikasi yang efektif ya teman-teman, karena pembicara yang menyampaikan pesan dapat diterima dan dipahami oleh pendengar atau responsif. Apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami sehingga dapat memberikan umpan balik atau feedback. Dan dari video tersebut menampilkan contoh menjadi pendengar yang baik dan mengajarkan kita untuk menjadi pendengar yang baik dengan memberikan saran atau solusi jika diminta. Jadilah pendengar yang baik tanpa menghakimi, karena seseorang hanya butuh didengar tanpa dihakimi. Oh my god, Nana. Why? Did you know I have something big news? Oh my god. Did you look? Okay, look. Okay. Yes. Did you know this Sarah and her boyfriend is a super. Let's go. Oh my god. And friends, that yeah, I have been crushed several days ago, and then I hear that wow, they went. Oh my gosh, this is really big news. Do you know? Oh my god! So when I hear that, I really like. But in my heart, I really like. Yes, because I have a crush to her ex-boyfriend. Do you think that I can be his next girlfriend?
I know from your hair you thought that. Oh my god, Pa, you really look like a couple of the. Yeah. What? Okay. Wait. Why did you call me? Yeah. Oh, okay. Okay, bye. Sorry, I think we don't have time now, cause there was shopping. Bye. If you have something to do it. Okay. Bye. Bentar. Dia ngomong apa sih sebenarnya? Aku nggak tahu. Nah, teman-teman semuanya, setelah kalian menonton video tadi, kira-kira apa sih hubungannya video tadi dengan komunikasi tidak efektif? Ada yang tahu tidak ya? Nanya aku? Ya nggak tahu. Memang apa? Mengapa disebut tidak efektif ya? Karena pesan yang disampaikan tidak sampai dengan baik kepada si penerima tadi. Dalam kasus tadi, hambatan utamanya adalah perbedaan bahasa. Orang pertama berbicara dalam bahasa Inggris, sedangkan orang kedua tidak memahami nih bahasa tersebut. Akibatnya, pesan tidak dipahami, respon jadi salah, dan tujuan komunikasi gagal tercapai. Jadi, komunikasi baru bisa disebut efektif kalau pesan yang disampaikan benar-benar dipahami penerima, sehingga tujuan komunikasi tercapai dengan baik. Gini, mau cerita sih. Ada kawanku, dia gak mau ngerjain tugas, tapi bisa keluar. Dengar-dengarnya sih dia udah keluar negeri ya. Tapi di saat ini ada tugas yang banyak, tapi dia gak memikirkan apa yang kami kerjakan itu gak mikir gitu. Walaupun di chatting pun gak. Namanya dia nggak datang ke kampus ya? Datang, tapi kontak sama kami pun gak mau gitu. Jadi berarti chat kan nggak dibalas gitu? Gak dibalas. Nggak spam gitu? Spam tuh, oh iya nanti ya gitu-gitu aja. Sementara kalian Kesel kan? sementara kalian ngerjain bagian dia semua jadi. Sampai begadang. Ya mau gak mau ya harus kami kerjakan dong. Kalau begitu misalnya nggak dikerjakan nggak siap, kami yang kena. Iya sih. Dia ke luar negeri itu kemana? Kata temanku sih dia ke KL sih. Iya. Banget dia. Iya karena lebih penting liburan ya daripada tugas yang full banget ini. Dia ngapain aja ke Kiam? Katanya sih dia mau tempat saudara yang di sana ada juga sekalian liburan. Tapi kan waktunya tidak pas ya. Ini juga ada tugas kita. Seru banget gak sih jalan-jalan ke sana ya? Dia selain Kiam Yes. kira-kira ada kemana-mana lagi gak ya? Katanya sih ke Singapura, KL. Banget dia keluar-keluar. Iya. Nah, yang terjadi pada percakapan tadi itu adalah salah satu jenis mendengarkan, yaitu selective listening. Selective listening adalah memilih informasi yang dianggap penting, relevan, atau menarik bagi pendengar dan mengabaikan informasi lainnya. Selective listening bisa sih bermanfaat biar pendengar fokus pada informasi tertentu. Tapi dalam contoh tadi, akibat selective listening kedua perempuan tersebut, topik utama dari cerita lelaki tidak ditangkap oleh kedua perempuan. Sehingga arah percakapan lari dan lelaki tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan.